Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Perang Mu'tah adalah sebuah pertempuran dahsyat. Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan yang berjumlah sebanyak 3.000 prajurit ke daerah Mu'tah guna untuk membalas dendam terhadap kematian Haris bin Umar al-Asdi radhiyallahu anhu yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk membawa suratnya kepada Raja Bushra guna menyerukan masuk Islam. Rasulullah SAW memilih Zaid bin Harisah untuk memimpin komando pasukan. Berita tentang bergeraknya pasukan muslimin sampai ke telinga musuh. Heraklius, penguasa Romawi, segera mengumpulkan pasukan yang berjumlah lebih dari 100.000 prajurit untuk mempertahankan wilayah Gasasina. Turut bergabung ke dalam pasukan tersebut 100.000 orang dari Arab Badui yang musyrik. Kedua pasukan bertemu di daerah Mu'tah. Peperangan sengit pun mulai berkecamuk. Sebanyak 3.000 orang menghadapi serangan 200.000 orang. Kaum muslimin terjun ke dalam peperangan yang tak seimbang itu tanpa rasa gentar. Kaum muslimin tidak berperang dengan mengandalkan jumlah, kekuatan, atau banyaknya pasukan. Mereka berperang dengan agama yang Allah telah muliakan mereka dengannya. Mereka menyongsong pintu-pintu syahadah dengan penuh sukacita dan keberanian yang menakjubkan. Namun sayang, dalam peristiwa itu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah tewas terbunuh. Setelah syahidnya 3 orang komandan kaum muslimin tersebut, terakhir komando dipegang oleh Khalid bin Walid. Rasulullah SAW menganadakan wajahnya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka menangkanlah dia." Sejak hari itu, Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah atau pedangnya Allah. Namun sebelum lanjut, mari bantu dukung channel Islami ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan sebagai eksis dalam men-syiarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Kejeniusan Khalid bin Walid secara militer tampak sangat jelas di perang Mu'tah. Setelah gugurnya 3 orang komandan sebelumnya, mulanya panji diambil oleh Sabit bin Akram radhiyallahu anhu. Panji itu dipegangnya dengan tangan kanannya dan diangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan muslimin agar barisan kaum muslimin tidak kocar-kacir. Belum beberapa saat Sabit bin Akram memegang panji itu, ia segera berlari menuju Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, "Ambillah panji ini, wahai Abu Sulaiman." Khalid segera mengambil panji dengan tangan kanannya dan membawanya ke depan barisan. Ia berperang dengan sangat berani. Tidak pernah terlihat orang seberani dirinya. Sampai ada 9 pedangnya patah di tangan dan tidak ada satupun yang tidak terkena luka kecuali bagian kanannya. Dengan pasukan yang terbatas itu, sepanjang siang di hari pertama peperangan, ia berhasil bertahan di hadapan lautan pasukan Romawi yang sangat besar. Khalid bin Walid merasa perlu untuk melakukan semacam tipu muslihat perang guna menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pasukan Romawi dan kaum musyrikin lainnya. Sehingga ia bisa pulang bersama pasukan muslimin tanpa dikejar oleh pasukan Romawi dan kaum musyrikin. Ia sangat menyadari bahwa untuk bisa lolos dari cengkeraman mereka sangatlah sulit. Seandainya pasukan muslimin terlihat lari, musuh akan mengejar. Ia berpikir keras mencari cara melepaskan pasukan muslimin dari krisis yang ada di hadapannya. Di sini Khalid menampakkan kejeniusan, kemahiran, dan kecerdasannya dalam berinteraksi dengan kondisi yang sangat sulit. Pada pagi hari kedua, Khalid mengubah posisi pasukan dan menyusun strategi dari awal. Pasukan yang semula di barisan depan diletakkan di barisan belakang, dan pasukan di sayap kanan ditempatkannya di sayap kiri, dan begitu juga sebaliknya. Ketika pasukan musuh melihat hal itu, mereka seakan tak mengenali pasukan baru ini. Mereka berkata sesamanya, "Bantuan telah datang pada mereka, bantuan telah datang pada mereka." Akhirnya mereka mulai merasa gentar. Setelah kedua pasukan bertemu dan saling menguji kekuatan lawan beberapa saat, Khalid mulai mundur bersama beberapa pasukan sedikit demi sedikit dengan tetap menjaga komposisi barisan pasukan. Pasukan Romawi dan kaum musyrikin tidak berani mengikuti kaum muslimin karena mereka mengira bahwa kaum muslimin sedang menipu mereka dan berusaha melakukan muslihat untuk menjebak mereka ke padang pasir tak bertepi. Begitulah,
Akhirnya pasukan musuh kembali ke negeri mereka dan tidak berpikir untuk mengejar pasukan muslimin. Di bawah komando Khalid bin Walid, kaum muslimin berhasil meninggalkan medan perang dalam keadaan selamat sampai kembali ke Madinah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak suku-suku Arab yang kemudian kembali murtad dan melawan terhadap kekhalifahan Islam di Madinah. Ditambah lagi muncul nabi baru yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah melalui kemampuan sihirnya membuat orang-orang percaya bahwa ia juga seorang nabi yang memperoleh wahyu dari Allah SWT. Padahal sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin atau penutupnya para nabi dan rasul yang terakhir. Khalid bin Walid membawa pasukannya pada peperangan yang sangat menentukan, yaitu Perang Yamamah. Di Yamamah, Bani Hanifah beserta suku-suku lainnya yang bergabung dengan mereka telah mempersiapkan pasukan murtad yang paling berbahaya yang dikomando oleh Musailamah Al-Kadzab. Setelah Musailamah mendengar bahwa Khalid bin Walid bersama pasukannya sedang menuju padanya, ia segera mempersiapkan barisan pasukannya dan menjadikannya benar-benar menjadi bahaya yang hakiki serta musuh yang menakutkan bagi kaum muslimin. Khalid bin Walid berhenti di daerah berpasir di perbatasan Yamamah. Musailamah datang dengan penuh congkak dan sombong. Jumlah pasukannya sangat banyak dan panjang, seolah-olah barisan itu tak berujung. Khalid bin Walid lalu menyerahkan bendera dan panji pada masing-masing komando sayap pasukan. Kedua pasukan pun bertemu. Dimulailah peperangan yang sangat menegangkan. Berturut-turut syuhada muslimin berguguran. Khalid menyadari keunggulan musuh dari segi jumlah. Akan tetapi dengan pandangan yang dalam dan cerdas, ia menangkap satu titik kelemahan dalam pasukannya, yaitu kebanyakan mereka adalah Arab Badui yang baru masuk Islam. Kemudian Khalid menyeru, "Wahai kaum Ansor!" Kaum Ansor datang kepadanya satu demi satu. Kemudian ia menyeru lagi, "Wahai kaum Muhajirin!" Kaum Muhajirin pun berkumpul di sekitarnya. Lalu ia ulangi kembali formasi pasukannya di medan peperangan. Ia tempatkan pasukan dari Arab Badui di bagian belakang. Kemudian ia menyeru, "Jagalah jarak dari yang lain. Hari ini kita akan melihat ketangguhan masing-masing kelompok." Mereka mengambil jarak satu sama lain. Kaum Muhajirin berada di bawah satu panji dan kaum Ansor juga berada di bawah satu panji. Dalam hitungan beberapa menit saja, arah peperangan berubah. Sekarang pasukan Musailamah yang jatuh berguguran bagaikan laron yang berjatuhan. Arena perang dipenuhi jasad pasukan Musailamah sampai akhirnya ia sendiri mati binasa. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, dari kisah perjuangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini, semoga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan lupa subscribe channel Muhtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam menyiarkan kebaikan. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.